Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita suruhkan Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh buat sabat yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati waktu perhentian bersama denganmu ya Bapa. Sehingga biarlah iman kami, rohani kami disegarkan kembali setelah seminggu kami boleh beraktivitas ya Bapa. Kami rindukan Tuhan pada sabat kali ini Engkau boleh betul-betul hadir di tengah-tengah kami dan betul-betul menyentuh setiap kami, memberikan call HL di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin benar di hadapan-Mu dan semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami rindukan setiap rencana yang sudah Engkau rancangkan atas setiap kehidupan kami ini boleh tergenapi di dalam hidup kami ya Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu pada petang hari ini, dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi call HL dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami, menegur kami, membuat kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapak. Jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati dan pikiran kami berusaha Tuhan, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Mari Bapak Yahweh, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap kami, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu sesuai dengan kebutuhan kami, dan bila iman kami, rohani kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu pada petang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada kali ini, RF Sabat. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kali ini saya beri judul 3 kekuatan dahsyat: iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita buka terlebih dahulu ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, dan sekarang tinggallah ketiga hal ini: iman, pengharapan, kasih. Dan yang terbesar dari hal-hal ini adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya menangkap bahwa di sini katakan sekarang tinggallah ketiga hal ini. Jadi akhirnya tinggal 3 hal inilah yang terakhir tinggal begitu ya, yang masih tetap begitu. Artinya kalau saya boleh ambil kesimpulan, yang masih bertahan tinggal 3. Berarti 3 hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya saya beri judul 3 kekuatan dahsyat, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan nanti kita akan lihat satu persatu, dan yang paling besar di antara ketiga hal ini adalah kasih. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu yang pertama, kekuatan yang pertama yaitu iman. Apa itu iman? Kita semua sudah tahu kalau definisi iman. Iman adalah, ya kan, di kitab apa Bapak Ibu Saudara? Ibrani 11 ayat 1, luar biasa. Kita lihat saja ayatnya yuk. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-1. Dikatakan, dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan,
bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah iman. Definisinya seperti itu. Sebagai dasar kita untuk kita berharap dan ada sebuah bukti dari yang tidak kelihatan. Nah, iman ini tidak bisa hanya, oke, saya sudah punya iman, tapi harus ada buktinya, ada wujudnya. Kita akan lihat. Kita lihat lebih lagi di dalam Matae pasal yang ke-9, Matae pasal 9 ayat 28 sampai 29. Atau Matius 9 ayat 28 sampai 29 dikatakan, dan setelah tiba di sebuah rumah, orang-orang buta itu mendatanginya, dan Yesus berkata kepada mereka, kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan hal ini? Mereka berkata kepadanya, ya Tuhan. Kemudian dia menjamah mata mereka sambil berkata, sesuai dengan imanmu jadilah kepadamu. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-30 dikatakan, dan terbukalah mata mereka dan Yesua memerintah mereka dengan tegas, katanya, perhatikanlah, jangan biarkan seorang pun mengetahuinya. Nah, kita akan melihat ini iman ini modelnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita yakin itu akan terjadi. Tetapi tidak hanya asal yakin Saudara. Harus ada dasar, yaitu firman Tuhan. Ketika kita beriman, nggak bisa pokoknya aku beriman. Misalkan sudah tahu punya sakit kolesterol, lalu beriman, nggak apa-apa, minum makannya gorengan, habis itu makan yang santan-santan, terus minumnya es, habis makan yang begituan minumnya es, saudara, ya kan? Terus makan yang pokoknya yang berlemak-lemak dengan iman, pokoknya yang penting iman, saya punya iman. Itu ngawur, bukan iman namanya, itu konyol buat saya ya. Karena iman ini harus ada dasar gitu, nggak bisa asal begitu. Misalkan ada sesuatu, saya pernah lihat gambar ya, ada lihat gambar orang mancing sesuatu, mancing ikan ya di sebuah parit gitu atau sungai kecil gitu, berharap dapat ikan, saudara. Ya seperti kita ketahui kalau di parit apa ada ikannya? Ikan paling kecil-kecil itu kayak kecebong gitu ya, tapi berharap pokoknya yang penting yakin. Nggak bisa seperti itu bukan iman, itu konyol gitu. Memaksakan kehendak supaya terjadi begitu, itu bukan iman buat saya. Karena apa? Iman itu harus ada dasarnya. Nah di Matae 9 ayat 28 ini dikatakan, Yesus bilang, kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan hal ini? Itu dasarnya. Lalu orang-orang buta itu bilang, ya Tuhan. Ini baru iman. Seperti seorang wanita yang menjamah jubah Tuhan Yesus, itu iman. Karena dia beriman, percaya bahwa kalau saya jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Ini iman. Ada dasarnya, itu apa? Jubah Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, semua ada dasarnya. Ada dasarnya, yaitu apa? Tuhan Yesus. Perkataan Yesus maupun pribadi Yesus itu sendiri. Jangan sampai seperti yang beberapa waktu lalu saya pernah melihat sebuah video, ada seorang hamba Tuhan mungkin ya, kayak meninggal itu ya. Lalu para pengikutnya atau fansnya lah ya, atau jemaatnya saya kurang tahu, mereka berharap bahwa si hamba Tuhan yang meninggal ini terus bangkit begitu. Heboh, sempat heboh tuh, saudara sudah pernah lihat videonya? Pernah ya? Itu sempat viral itu. Saya buat saya, aduh malu-maluin gitu kan. Loh iya, kalau memang benar Tuhan ngomong fine, enggak masalah gitu. Tapi masalahnya Tuhan tidak ngomong. Makanya ditunggu sampai 2 jam, sampai berapa jam, enggak bangkit-bangkit. Terus akhirnya dengan malu ya sudahlah. Terus dikubur kan begitu. Bikin malu orang Kristen gitu loh. Lebih lagi mempermalukan Tuhan toh. Kalau Tuhan tidak ngomong, ya jangan memaksakan, itu bukan iman.
Kalau Tuhan ngomong bisa bangkit, bisa. Saya pernah membaca kesaksian, ini bukan zaman Alkitab ya, sudah di zaman kita begitu. Ada seseorang yang namanya Smith Wigglesworth itu membangkitkan orang mati. Tapi itu memang ada dasarnya. Dan dia juga sudah punya hubungan yang erat dengan Tuhan, memang beneran gitu loh. Nggak asal maunya dia membangkitkan istrinya yang udah meninggal. Tapi setelah bangkit, istrinya bilang, untuk apa, tugasku sudah selesai. Ya sudah. Dan kita bisa lihat, kalau memang Tuhan ngomong, lakukan, itu iman saudara. Nggak asal pokoknya. Oke, dan sampai sini jelas Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan asal beriman wes pokoknya enggak bisa. Kita harus ada dasarnya, ada dasar firman Tuhannya. Nah, lalu kita lihat apa kekuatan dari iman. Kekuatan iman ini membuat kita yang pertama dibenarkan. Kita lihat di dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah dia kepada Yahweh dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini adalah kekuatan dari iman Bapak Ibu Saudara. Dia ketika kita memiliki iman, maka kita bisa dibenarkan. Seperti dalam Roma 5 ayat yang ke-1 dikatakan, Roma 5 ayat 1, sebab itu setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Kehidupan kita yang tidak ada benarnya dan susah untuk jadi benar, tetapi karena kita ada iman, kita percaya kepada Yeshua, maka kita dibenarkan. Artinya seperti kalau kita mengerjakan soal di sekolah, salah jawabannya, tetapi maksudnya tuh ngerti gitu ya, cuman hasilnya salah. Terus gurunya bilang, oh ya ini anak ini sudah ngerti, sudah tahu maksudnya, tetapi salah ngitung, tapi sudah tahu maksudnya, sudah nangkep intinya, ya sudahlah, oke lah, dikasih bonus. Nah seperti itu, kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah ini memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kehidupan kita bisa terus berjalan dalam ada sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita ini. Dan yang kedua, kekuatan iman. Kekuatan iman ini mengalahkan dunia atau memberikan kemenangan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes atau 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, sebab semua yang dilahirkan dari Elohim dia menaklukkan dunia, dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, iman kita. Siapakah dia yang menaklukkan dunia jika bukan dia yang percaya bahwa Yeshua adalah putra Elohim? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Yeshua, kita ini sudah memiliki kemenangan untuk menang atas dunia ini, saudara. Karena kita nantinya nggak akan tinggal di sini, nggak akan tinggal di dunia ini. Amin. Inilah yang membuat kita bisa hidup di dalam damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Ini kekuatan iman. Dan ini perlu dilatih terus. Nanti kita akan sampai ke sana, cara mengaktifkan iman atau membuat iman kita semakin kuat. Dan yang ketiga, apa itu kekuatan iman? Kekuatan iman yang selanjutnya yaitu dia sanggup memadamkan panah api atau serangan-serangan dari setan. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-16. Efesus 6 ayat 16, seraya menggunakan perisai iman di atas segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Jadi ketika kita mempunyai iman, kepercayaan kepada Yeshua, maka kita bisa memadamkan segala tipu muslihat kuasa kegelapan yang berusaha untuk menyerang kita dengan berbagai permasalahan hidup, dengan berbagai kesulitan. Tapi ketika kita mempunyai iman, percaya kepada Yeshua, kita bisa memadamkan itu.
Si setan bilang, mana doamu sudah sekian tahun nggak dijawab. Itu melemahkan. Tetapi kalau kita mempunyai iman, kita bisa memadamkan panah api itu. Kita mempunyai iman bisa membuat serangan-serangan dari kuasa gelap ini tidak mempan atas kita. Amin. Karena kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami pergumulan, setan mulai berbisik. Kamu dari dulu katanya sudah kenal nama Bapa yang benar, tapi hidupmu masih saja menderita, masih saja ada pergumulan. Kalau kita nggak percaya, nggak punya iman kepada Tuhan, kita akan mikir, bener juga ya, kok kayaknya hidup saya begini-begini saja ya, doa saya nggak dijawab ya. Jadi lebih baik mungkin nggak usah percaya juga ya, wes ke gereja nggak ke gereja ya podo wae, sama saja. Toh ya bisa hidup. Orang ateis itu juga bisa hidup dan bahkan kalau lihat mengerjakan sesuatu juga bisa berhasil juga. Terus mikir, kenapa? Nggak punya iman. Tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, maka kita bisa memadamkan panah api si jahat itu yang menyerang kita. Kita bisa ngomong, memang hidup itu ada pergumulan, tetapi dari setiap pergumulan itu tangan Tuhan terus menolong saya. Saya hidup sampai sebagaimana saya hidup sekarang ini, sampai sekarang ini itu adalah berkat Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Maka setan kelakep, kicep, nggak bisa ngomong, ya kan? Karena kita punya iman yang kuat, gitu loh. Oleh karena itu perkuat iman kita. Seringkali saya bilang, ketika kita menghadapi permasalahan hidup dan seolah kita tidak bisa melihat tangan Tuhan menolong, kita tidak bisa melihat kanan kiri depan belakang, sepertinya buntu. Tetapi percayailah hatinya Tuhan. Hati Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Amin. Mungkin kita sedang mengalami permasalahan, sepertinya Bapak Yahweh diam, sepertinya, tetapi dia tidak diam, dia memperhatikan kita. Amin. Seperti seorang siswa yang sedang ujian. Seorang siswa yang sedang ujian mengerjakan tes, gurunya pasti diam, betul? Tapi apakah dia diam saja? Tidak. Memang meskipun ada guru yang diam tapi nggak memperhatikan, ya ada. Malah baca koran, buka HP, anak didiknya tolah-tolah sana sini, saling contek, ya diem saja. Tidak. Nah, kalau guru yang baik itu memperhatikan, mungkin akan lihat muridnya, kesulitan berpikir, apa ya? Nah, itu kesulitan berpikir, ya, sedang berpikir, iya. Tapi kan gurunya diem saja, betul? Gurunya diem, tetapi apakah dia tidak memperhatikan? Memperhatikan, tahu apa yang sedang kita alami. Dan janji Tuhan, ketika kita sedang mengalami ujian, permasalahan dalam hidup, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Kita akan bisa sanggup menanggungnya, dan Tuhan selalu memperhatikan kita. Kita sedang masa ujian, sedang diuji, ya gurunya diem. Tuhan sang guru agung kita diem juga. Tetapi kan dia nggak diem berpangku tangan, dia melihat sampai sejauh mana kita. Dan suatu saat pada waktunya nanti Tuhan akan menolong kita, dan kita akan melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan yang keempat, kekuatan iman menghasilkan mujizat. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Dan Yesua berkata kepada mereka, karena ketiadaan imanmu, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, dan dia akan pindah, dan tidak satu pun mustahil bagimu. Nah saudara, ketika kita memiliki iman, kita akan menghasilkan mujizat demi mujizat di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Amin. Nah sekarang ketika kita sudah lihat, sudah tahu kekuatan iman
dahsyatnya kekuatan iman bagi kita. Kita ingin dong bagaimana cara mengaktifkan iman ini, atau bagaimana kita bisa membuat iman ini bekerja. Yang pertama, dengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayatnya yang ke-17, ini ayat sangat terkenal, Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Untuk kita bisa memperkuat iman, dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lemah, ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami pergumulan, jangan terus dipikir sendiri, Saudara. Bangkitkan imanmu, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau bingung firman Tuhan yang mana, berdoa. Cari di YouTube banyak, di channel Bapak Gembala kita juga banyak. Channel gereja kita juga banyak khotbah-khotbah yang menguatkan iman. Dengarkan, sehingga iman kita semakin hari semakin besar, semakin hari semakin tebal, semakin kuat, begitu. Mengalami permasalahan, berbagai kehidupan, perkuat iman kita. Justru saat itulah kita butuh firman Tuhan lebih dalam lagi, lebih lagi. Karena kalau kita mengalami permasalahan dalam hidup, kita pikir sendiri, dipendem sendiri, itu muter terus. Dan kecenderungan pikiran manusia itu adalah berpikir yang negatif. Dan akhirnya dipikir sendiri, depresi, Saudara. Dan kalau sampai depresi, ya, depresi itu apa? Stres, tertekan berkepanjangan. Menurut buku manual para psikiater dan psikolog, itu kalau sampai 2 minggu terus berturut itu kita masuk dalam depresi, Saudara. Moodnya murung, tidak bisa mikir, ya kan, lemas, kayak saat tidur dan seterusnya. Itu kalau dibiarkan, Saudara, kemungkinan cuma 2 menurut saya. Yang pertama, kalau tidak konslet itu langsung diajak ngomong nggak nyambung, Saudara. Atau mungkin kalau ngomong nggak nyambung gitu kan, konslet, dan harus dibawa ke psikiater. Lalu yang kedua, kalau tidak kuat, memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya, bunuh diri, Saudara. Banyak, Saudara. Dan melakukan hal-hal yang konyol, Saudara. Beberapa waktu lalu kita kan baca, ada banyak orang depresi melakukan macam-macam. Ada yang membunuh anaknya sendiri, ya toh. Ada yang menabrakkan diri ke kantor polisi. Banyak yang bunuh diri, gitu loh. Itu depresi, dan itu kalau kita diam, kita tidak mencari pertolongan, kita pendam sendiri, hati-hati sekali. Jangan sampai kita mengalami depresi yang berkepanjangan. Konslet akhirnya, terlalu panas, sudah mikir terus, dan itu bahaya bagi kesehatan jiwa kita. Maka dari itulah ketika permasalahan datang, dengarkan firman Tuhan, memperkuat iman kita. Lalu yang kedua, bagaimana mengaktifkan iman kita ini? Yang kedua yaitu diperkatakan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan kol HL, mendapatkan suara Tuhan, atau yang seringkali orang bilang firman rema, itu kita perkatakan firman itu. Perkatakan, terus perkatakan. Sampai kita ini bisa lega atau plong, sampai pikiran bawah sadar kita menyetujuinya. Yes, menangkap hal ini. Begitu. Harus diulang-ulang terus. Perkatakan firman Tuhan. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-20 tadi dikatakan, jika kamu memiliki iman seperti biji serai, kamu akan berkata kepada gunung ini. Iman itu selalu diperkatakan, Saudara. Enggak dipendem. Yes, iman. Diem tok, enggak. Minimal itu ada perkataan yang dikeluarkan. Dan tidak hanya diperkatakan, yang ketiga harus bertindak. Enggak cuma ngomong tok, Saudara. Ngomong tok, ngomong penting juga, tetapi tidak bisa bekerja sendiri, nggak bisa. Harus bertindak. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan apa? Mati. Kita lihat ayatnya.
Yakobus 2 ayat 17. Demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan, dengan sendirinya dia itu mati. Maka dari itulah untuk mengaktifkan iman kita bertindak seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, saudara. Dia ngomong, kalau aku jamah jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Lalu dia bertindak. Tetapi ingat, ada dasarnya. Bukan seperti orang-orang yang kapan hari videonya viral itu. Berdoa, wah ramai sekali berdoa mengelilingi peti mati itu. Gak bangkit-bangkit, saudara. Kenapa? Gak ada dasarnya. Cuma ngomong dan bertindak berdasarkan emosi sesaat, gitu loh. Dan seperti yang orang lumpuh yang diturunkan dari atap, saudara ingat kisah itu? Itu ada tindakan, saudara. Ada tindakan yang harus dilakukan. Tidak cuma ngomong tok. Ini, mengaktifkan iman dengan cara yang pertama, dengarkan firman Tuhan, perkatakan iman kita, dan bertindak. Kita akan menghasilkan, mendapatkan kekuatan iman yang dahsyat itu bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita lihat pengharapan. Pengharapan ini apa? Pengharapan ini sesuatu yang bisa kita, di dalam pikiran kita ini kita berharap sesuatu, kita ingin sesuatu ya. Dan ini seperti sauh yang kuat. Saudara tahu sauh? Apa? Jangkar gitu ya. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, kita lihat saja ayatnya. Ibrani 6 ayat yang ke-19 dikatakan, yang kita dapatkan seperti sebuah jangkar bagi jiwa yang pasti dan juga teguh, dan yang masuk ke bagian dalam dari tabir. Kalau di ayat sebelumnya ada tentang pengharapan. Ya. Nah, ini milikilah pengharapan, saudara. Karena itulah yang membuat orang tetap hidup. Salah satunya. Maksudnya hidup ini terus melakukan sesuatu, terus berbuat sesuatu untuk kehidupan yang lebih baik. Itu karena ada harapan, saudara. Kita jangan pernah berhenti berharap. Harapkan yang terbaik. Terus berharap. Tetapi kalau ternyata harapan, realita tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan, jangan terus kecewa. Terus tetap harapkan yang terbaik. Dan yakinilah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Tetap berharap saja. Karena itulah yang membuat kita kuat. Membuat kita bisa tetap terus beraktivitas dengan baik. Saudara, kalau tidak punya pengharapan, lalu bisa saja kita, buat apalah, percuma, sia-sia, betul? Terus akhirnya kita berhenti melakukan tindakan itu. Kenapa? Kita sudah berhenti berharap. Ketika ada pengharapan itu, kita akan membuat kita ada energi. Ayo terus. Kenapa? Kita berharap yang terbaik. Dan ngomong-ngomong pengharapan atau mimpi, cita-cita gitulah ya. Kita mengharapkan itu harus harapan yang positif, saudara. Jangan harapan yang negatif. Harapan yang kita inginkan, bukan harapan yang tidak kita inginkan. Bingung enggak, saudara? Saya ulangi. Kita kalau mengharap, harus mengharap yang kita inginkan, bukan yang kita tidak inginkan. Contoh, saya berharap mendapatkan, contohnya anak muda, mendapatkan pasangan yang setia. Ingin. Yang kita inginkan pasangan setia, pasangan yang baik, gitu kan? Pasangan yang cinta Tuhan. Ini harapan yang kita inginkan. Tetapi kalau kita mengharap yang tidak kita inginkan, saya nggak mau punya pasangan yang kasar, punya pasangan yang suka selingkuh. Jangan berpikir seperti itu. Harapkan yang kita inginkan, bukan yang tidak kita inginkan. Paham, saudara? Paham enggak sampai sini? Paham ya? Nah, jadi yang kita harapkan itu, apa yang kita inginkan, yaitu di dalam pekerjaan, saya harapkan saya bisa naik gaji atau naik pangkat di dalam tahun ini. Harapannya itu. Harapan saya, bos saya ngerti perbuatan saya, mengerti, melihat kinerja saya dengan baik,
dan akhirnya dapat promosi. Boleh-boleh saja berharap seperti itu. Tapi jangan berharap yang tidak kita inginkan. Aku nggak mau dipecat, aku nggak mau dimarahi sama bos. Salah, kualik itu saudara. Jadi harapkanlah apa yang kita inginkan. Kita berjualan, harapan saya jualan ini laris. Harapan saya, jualan saya laris. Jangan, aku harap ini nggak sisa loh ya. Nah, paham saudara? Misalkan kita jualan sesuatu, kulaan. Aku harap ini nggak sisa. Tapi ngomongnya apa? Aku harap dagangan ini apa? Habis. Gitu lah saudara. Ya, ini perkataan yang kayaknya sepele tapi ngefek saudara. Karena apa? Itu yang nancep di dalam pikiran bawah sadar. Secara ilmu kejiwaan, itu pikiran bawah sadar itu lebih kuat daripada pikiran sadar. Maka dari itulah kita tanamkan hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Hati-hati, sekarang cek cita-cita atau harapan kita yang selama ini kita tanamkan dalam pikiran kita. Ubah kalau salah. Ya, diperhatikan, ini yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan. Meskipun hasilnya sebetulnya maksudnya sama, maksud saya bukan hasilnya. Maksudnya itu sama. Ya kan? Saya harap dagangan ini tidak sisa. Sama, saya harap dagangan ini habis. Maksudnya sama enggak? Sama. Tapi buat pikiran bawah sadar enggak sama, saudara. Enggak sama. Saya harap saya enggak mendapatkan pasangan atau suami atau istri yang nakal, kasar dan seterusnya. Tapi dengan harapan yang berbeda lagi, saya harap dapat pasangan yang baik, cinta Tuhan, setia dan seterusnya. Maksudnya sama, cuman beda. Ini beda hasilnya nanti saudara. Ya, jadi lihat itu pengharapan harus yang positif. Dan dari mana kita memperoleh pengharapan ini? Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13, dan biarlah Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam beriman, agar kamu berlimpah dengan pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Di sini dikatakan agar kamu berlimpah dengan pengharapan. Maka dari itu pengharapan ini sangat penting sekali saudara. Pastikan kita memiliki pengharapan yang bersumber dari Bapa Yahweh. Amin. Sumber pengharapan kita ini dari Bapa Yahweh. Maka dari itulah ketika kita berharap Bapa Yahweh mendengarkan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Begitu saudara. Maka ketika sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan atau harapan, kita nggak akan kecewa. Kenapa? Kita harapannya itu kepada Bapa Yahweh gitulah. Bukan melihat atau fokusnya itu kepada hasilnya, tetapi kepada sumber itu, yaitu Bapa Yahweh. Sehingga ketika, hasilnya kok tidak seperti yang diharapkan, kita nggak kecewa. Kenapa? Kita tahu sumber pengharapan itu dari Bapa Yahweh. Kenapa berbeda? Saya yakin Bapa Yahweh punya rencana yang terbaik. Kan begitu akhirnya. Kalau kita punya sumber pengharapan dari Bapa Yahweh. Tapi kalau kita bersumber hanya dari keinginan kita sendiri, kalau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kecewa. Kecewa akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Nah, kecewa sekali, 2 kali mungkin oke, tapi terus. Nah, terus setan mulai ngomong tuh, lihat. Kamu harapanmu dari kapan hari nggak kesampaian terus ya? Terus gimana? Mending gak usah berharap lah, ya kan? Buat apa? Apalagi orang Kristen ada, payah. Buktinya kamu butuh apa? Gak ada yang nolong kamu, misalkan. Ya kan? Terus gak ada yang tahu. Nah, terus saya kecewa. Terus apa? Meninggalkan Tuhan. Terus buat apa? Gak usah ke gereja lah, percuma. Saudara, itu. Maka taruhlah pengharapan kita ini kepada Bapa Yahweh. Cara gampangnya begini, saya punya harapan Tuhan begini, kalau boleh Tuhan ya,
Harapan saya begini. Jadi kayak kita ini request gitu. Tuhan, aku pingin begini. Kasih Tuhan. Di ACC-kan. Kan. Kalau Tuhan nggak ACC, nggak setuju, saya yakin Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kan begitu, saudara? Ya toh? Nah, seperti itu. Sama seperti contoh aja lah, saya juga dulu pengen punya anak kembar, saudara. Pengen punya anak kembar, kalau bisa. Saya request sama Tuhan. Ternyata dikasih, enggak kembar, enggak apa-apa, saya senang juga. Kenapa? Ternyata saya renung-renungan. Ternyata Tuhan tahu apa yang saya omong. Mungkin Tuhan ngomong, kamu tidak tahu apa yang kamu minta anakku. Kenapa kan ngurus satu aja udah setengah mati. Orang tua baru ya kan, apalagi itu. Begadang malam-malam kan. Itu sudah, jadi bayangkan itu satu. Naik kembar, aduh luar biasa saudara. Ya kan, satu nangis, wah. Ya kan, nah itu loh. Jadi mungkin Tuhan dari atas lihat, geleng-geleng kamu nggak ngerti apa yang kamu minta anakku. Ya, nah jadi ini sudah request ya kan, boleh nggak Tuhan? Boleh ya, kita bersyukur. Nggak boleh dapat yang lain, harus bersyukur juga karena semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Oke, selanjutnya kekuatan pengharapan dari Bapa Yahweh. Kekuatannya apa? Yang pertama dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-9. Sebab para pelaku kejahatan akan dilenyapkan, tetapi mereka yang menanti-nantikan Yahweh akan mewarisi bumi. Yang menanti-nantikan Yahweh, mengharapkan Bapa Yahweh. Maksudnya begitu saudara ya. Nah, ini akan membuat kita mewarisi bumi. Oh, kalau gitu saya bisa memiliki semuanya. Ya enggak, bukan begitu maksudnya. Kita akan bisa hidup dengan damai sejahtera di dalam bumi ini. Lalu selanjutnya di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayatnya yang kedua. Kekuatan yang selanjutnya dari pengharapan ayat yang kedua. Sesungguhnya aku menanti-nantikan Yahweh dan Dia memandang kepadaku dan mendengar seruanku. Bapa Yahweh mendengarkan seruan kita ketika kita terus berharap kepada Bapa Yahweh dan kita tidak berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia, konyol kita saudara. Kita tidak akan diberkati, justru akan mendapatkan kutuk. Yang selanjutnya, Mazmur 130. Kekuatan dari pengharapan. Mazmur 130 ayatnya yang ke-7. Biarlah Israel berharap kepada Yahweh, karena pada Yahweh lah kasih setia dan bersamanya penebusan berlimpah-limpah. Loh ini loh saudara. Karena pada Yahweh lah kasih setia dan bersamanya penebusan berlimpah-limpah. Mari kita terus berharap kepada Bapa Yahweh. Terus kekuatan dari pengharapan yaitu di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan memperbarui kekuatan. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita mendapatkan kekuatan baru. Karena secara ilmu jiwa, memang pengharapan ini membuat ada semangat. Ibarat bensin itu tadi, ada energi untuk terus berjuang, untuk beraktivitas. Saya ingat ada sebuah percobaan para ilmuwan yang melakukan percobaan kepada tikus. Ditelupkan di air, yang satu di tempat gelap, di satu tempat terang. Yang cepat mati adalah di tempat gelap, karena merasa gelap tidak ada harapan begitu. Tapi ketika di tempat terang itu mereka tikus-tikus ini bisa, para ilmuwan ya, menyimpulkan mungkin karena ada harapan, dia melihat sebuah sinar gitu. Jadi terus berharap. Tapi kalau gelap, wah, dia nggak tahu apa yang sedang terjadi pada dia. Makanya terus akhirnya cepat mati. Nah, itulah pengharapan membuat kita mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan kehidupan, seolah saudara kehilangan harapan, saya mau katakan kepada saudara sekarang,
jangan hilang harapan. Karena pengharapan kita adalah dari Bapa Yahweh. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada diri sendiri, jangan berharap kepada keadaan. Tetapi apa? Berharaplah kepada Bapa Yahweh. Karena dialah sumber pengharapan kita. Dan yang terakhir, kekuatan dari pengharapan. Jadi kita lihat di dalam Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh percaya kepada Yahweh, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Nah, ini saudara. Jadi ya, berharaplah kepada Bapa Yahweh. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya, cara mengaktifkan pengharapan atau membuat pengharapan ini bekerja di dalam hidup kita. Yang pertama, kita buka ayatnya di dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji pengharapan. Dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Elohim telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Yaitu, kalau boleh saya simpulkan, untuk mengaktifkan pengharapan kita, yaitu tetap bertahan di dalam penderitaan. Berharap, ketika kita mengalami tekanan, teruslah berharap kepada Bapa Yahweh. Amin Bapak Ibu. Berharap pada Bapa Yahweh. Tahan sedikit lagi saja. Tahan sedikit lagi saja. Orang-orang kadangkala tidak tahan, padahal dia sudah mendekati pada waktunya yang terbaik. Maka dari itu tetaplah bertahan. Yang penting kita cek diri kita, hidup benar apa tidak, sesuai firman Tuhan apa tidak. Kalau tidak, ya kembalilah kepada firman Tuhan, dan kita terus berharap. Lalu yang kedua, cara mengaktifkan pengharapan atau membuat pengharapan ini bekerja dalam hidup kita, yaitu kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dengan bertekun dalam doa. Jadi ketika kita berharap, kita harus bersukacita. Di sini katakan dengan bersukacita dalam pengharapan. Maka dari itulah, mari kita terus bersukacita di dalam pengharapan. Ketika kita terus berharap kepada Bapa Yahweh, buat hati kita bersukacita. Buat hati kita bersukacita. Loh, apa bisa? Hati kan tidak bisa dipaksa. Oh, bisa saudara. Kenapa? Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Kok bersukacita lah, ada kata lahnya itu, ada tambahan lah. Itu adalah sebuah kata perintah. Artinya kita bisa lakukan, tidak menunggu mood, saudara. Amin. Caranya bagaimana? Saya kasih tips. Caranya supaya bersukacita, saudara. Ingat-ingatlah hal-hal yang menyenangkan. Ingat-ingatlah hal-hal yang menyenangkan. Bersukacita. Hal-hal yang saudara senang. Wah, tapi saya bingung. Sepertinya saya sudah lupa untuk bersukacita, karena selama hidup saya beberapa tahun ini belakangan penuh dengan penderitaan. Saudara, kalau begitu kita buat suatu gambaran sukacita tersendiri. Saya tanya, kalau oke lah, katakanlah tidak punya atau lupa pada saat itu untuk happy kejadian yang bikin kita bahagia, sukacita. Sekarang pura-pura saja, pura-puranya apa yang saudara, kalau buat saudara senang itu bahagia, sukacita itu bagaimana? Oh ya, kalau harapan saya terpenuhi, ya sudah, pura-puranya harapan saudara sudah terpenuhi. Bayangkan dulu. Nah, itu saudara akan bisa mendapatkan rasa sukacita. Itu bisa dicoba saudara. Aku bahagia apa yo? Bingung aku. Pilihlah atau buat saja kejadian di dalam pikiran kita yang
Meskipun belum terjadi, tidak apa-apa. Tapi membuat kita senang. Contoh, saudara misalkan, kalau dapat duit 1 miliar, senang enggak? Senang enggak? Kok diem? Enggak senang? Nah saya senang saudara. Dapat cek 1 miliar. Wow. Nih, SIM. Cairkan, langsung kan masuk ke rekeningmu. Senang ya? Nah, sudah, bayangkan aja tuh. Wah, dapat duit 1 miliar. Pura-pura saja saudara. Ngomong pura-puranya. Waduh, senang. Nah, kan saudara bisa senyum-senyum sendiri toh? Karena apa? Merasakan, nah, betulan terjadi ya toh? Enggak apa-apa. Karena apa? Pikiran bahwa saudara kita tuh enggak ngerti. Itu kenyataan maupun apa itu khayalan, itu enggak ngerti saudara. Enggak ada bedanya. Makanya kita khayalkan yang baik-baik saja buat kita bahagia. Amin. Gitu saudara. Ini life hacks saudara. Atau apa tips untuk buat kita lebih mudah bersukacita. Harapan saya terpenuhi. Waduh, bayangkan dulu, senang toh, mesem-mesem semua sudah senyum, senang. Ya udah itu tingkatkan terus emosinya itu saudara ya. Gitu caranya. Lalu yang ketiga, cara mengaktifkan pengharapan, yaitu dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Sebab untuk hal ini pula kami berjerih lelah dan dicela, karena kami telah berharap kepada Elohim yang hidup, yang adalah juru selamat semua manusia, khususnya yang percaya. Terus berjuang saudara. Ya intinya selain bertahan, terus berjuang melakukan apa yang kita harapkan ini. Terus lakukan ini. Dan ingat, jangan berharap kepada manusia. Jadi cara untuk mengaktifkan atau membuat pengharapan kita ini bekerja dalam hidup kita, yaitu yang pertama tahan dalam penderitaan, bersukacita dalam pengharapan, dan yang ketiga berjuang atau lakukan yang kita harapkan. Dan yang ketiga kita lihat kasih, kekuatan yang dahsyat, dan ini kekuatan yang maha dahsyat saudara. Kenapa? Dari ketiga hal tadi yang paling gede itu kasih, paling kuat kasih. Pertanyaannya, mengapa kasih kok bisa paling besar? Karena kasih adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes atau 1 Yohanan kita lihat 1 Yohanes atau 1 Yohanan 4 ayatnya yang ke-16. Dan kita telah mengenal dan telah mengimani kasih yang Elohim miliki di dalam kita. Elohim adalah kasih. Dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, dia tetap tinggal di dalam Elohim dan Elohim di dalam dia. Satu lagi di dalam ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4. Dalam hal ini kasih bukanlah karena kita telah mengasihi Elohim, melainkan karena dia sendiri telah mengasihi kita dan dia telah mengutus putranya sebagai pendamaian berkenaan dengan dosa-dosa kita. Ini betul-betul luar biasa. Kasih ini yang terbesar. Kenapa? Karena kasih ini merupakan kekuatan yang terdahsyat. Karena itu adalah Tuhan sendiri. Kasih juga merupakan sifat dasar dari Tuhan. Jadi Tuhan gak bisa untuk tidak mengasihi, itu gak bisa. Kita yang sudah bobrok, kita yang sudah jahat di mata Tuhan, dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Luar biasa sekali. Dan dia berusaha terus membuat manusia bisa tinggal bersama dengan dia di dalam kerajaan Samayim, di dalam kerajaan surga nantinya. Maka dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yeshua HaMashiach, supaya setiap orang yang percaya itu bisa masuk surga. Sudah dia kasih jalannya. Selama ini banyak orang yang mencari jalan untuk bisa menuju ke surga dengan caranya sendiri. Cari-cari sendiri, pasti gak akan ketemu. Tetapi Tuhan datang membuat jalan untuk kita bisa punya akses, bisa masuk ke dalam surga. Dan dia mengasihi kita. Bapak ibu saudara dimanapun saudara berada, yang melihat ataupun mendengar firman Tuhan ini, saudara merasa tidak dikasihi, saudara merasa tidak berguna, camkan ini baik-baik, bahwa saudara dikasihi oleh Bapa Yahweh. Saudara berharga. Tetapi saya sudah jahat ini itu. Kalau saudara mau bertobat, saudara sungguh-sungguh, Bapa Yahweh sangat mengasihi. Dia sudah menerbitkan matahari bagi orang baik maupun orang jahat.
Menurunkan hujan buat orang baik maupun orang jahat. Kan tidak matahari bersinar bagi orang baik tok, kan tidak. Kemana-mana ada lampu spotlightnya, begitu ini orang baik. Kalau orang jahat gelap semuanya, kan tidak mungkin begitu. Terus hujan, kalau hujan, oh sing orang jahat kehujanan terus. Yang orang baik, oh langsung tiba-tiba gak hujan begitu. Gak bisa, gak begitu. Ini bukti kasih Tuhan kepada kita. Kepada manusia itu luar biasa. Apa yang gak dia kasih? Apa saudara? Semuanya dia kasih. Bahkan nyawanya sendiri dia kasihkan bagi kita. Dan apa itu kekuatan kasih? Yang pertama, menyelamatkan. Di dalam Yohanan 3 ayat 16 dikatakan, kita lihat saja ayatnya. Dalam Yohanan 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Ini saudara, kasih mampu menyelamatkan kita. Dan yang kedua, kasih ini memulihkan atau menyembuhkan. Menyembuhkan terutama luka batin, saudara. Kasih ini menyembuhkan. Dan saudara, kasih ini membuat seseorang itu bisa mengubah hidupnya. Kenapa? Karena ada kasih, saudara. Tetapi ketika tidak ada kasih, dia membuat luka batin di dalam dirinya ini. Ada orang bilang waktu yang akan menyembuhkan. Tidak, waktu tidak menyembuhkan, saudara. Tetapi kasih yang menyembuhkan. Amin. Ketika kita mengalami luka batin masa lalu kita, seburuk apapun masa lalu kita, tetapi ketika kita mendapatkan kasih dari Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh karena itu setiap orang yang di dalam Hamasiah Yeshua percaya kepadanya, mendapatkan kasih Bapa, maka hidupnya akan dipulihkan, mendapatkan damai sejahtera. Hidupnya yang tadinya merasa tidak ada apa-apanya, tapi dia merasakan kasih Tuhan, maka akan berubah perangainya, tingkah lakunya, perkataannya, semuanya akan berubah. Bahkan tanda kutip nasibnya pun akan berubah ketika merasakan kasih. Oleh karena itu saudara yang selama ini merasa tidak dikasihi, datanglah kepada Yeshua Hamasiah. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihimu, luar biasa. Dia sangat mengasihimu. Seburuk apapun masa lalu kita, sejahat apapun, ketika engkau menerima kasih Tuhan, engkau akan dapati kehidupanmu akan berubah. Terimalah kasih Tuhan Yeshua itu di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, kekuatan kasih membuat tidak ada yang mustahil. Di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Kalau kita ada kasih, bisa saja tidak ada yang mustahil, saudara. Kita bisa membuat jadi saluran berkat. Ini bagi orang yang sudah terlanjur berumah tangga, yang tidak suami atau istrinya kok tidak cinta Tuhan. Saudara, tunjukkan kasih kita, tunjukkan kasih Bapa itu kepada kita, kepada anggota keluarga kita, teman-teman kita. Kasih Tuhan akan mengubahkan. Tetapi yang belum berumah tangga, terus masih pacaran, jangan coba-coba untuk mencari pasangan yang bad boy atau bad girl. Orang ada orang cewek-cewek tuh heran juga saya kan, kadang lebih suka yang bad boy gitu loh. Nanti kalau dibilang disakiti, dasar semua cowok itu buaya, sama saja. Lah kamu yang milih yang bad boy senangnya, dapatnya yang bad boy dong, ya kan? Saya sering kali bilang sama anak-anak muda, ya terutama yang cewek-cewek nih, kalau cari pasangan jangan yang kasar, ya. Wah nanti saya akan mengubahkan, kan tadi kasih mengubahkan. Yo ini penerapannya keliru sih, keliru. Ya mungkin akan bisa berubah, tapi saudara akan berdarah-darah gitu. Buat apa sih? Kehidupan pernikahan kan kita supaya bahagia, bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan bersama-sama, kan begitu. Membangun rumah tangga yang baik dan menghasilkan keturunan ilahi gitu loh. Lah, tapi
kan aku mau ngubah dia. Mau ngubah nggak perlu dipacari kali, ya kan? Nanti kita akan sakit hati, keloro-loro, ya kan? Makan hati. Loh, udah langsung, kenapa Pak? Langsung. Nggak akan, apa ya? Ya kalau dapat apa anak baik-baik ngapain cari yang jahat gitu loh. Saya tuh heran juga ya. Gitu loh. Saudara, nah penerapannya keliru. Wah, nanti siapa tahu sama saya kan bisa berubah. Salah, saudara. Yang bisa mengubah orang itu hanya Roh Kudus. Kalau dia memang benar-benar menerima kasih itu dari Bapak Yahweh, berubah. Tapi kalau kita berusaha mau mengubah, salah itu sudah. Awalnya udah salah duluan. Kita nggak bisa mengubah orang. Yang mengubah orang hanyalah Bapak Yahweh. Amen? Kasihnya memang mengubahkan. Nah kalau kita sebelum ini, saya mau mengubah dia dengan ini, salah. Bukan kasih Bapak yang saudara ini, tapi emosi sesaat saudara yang maju, yang menonjol. Nah, cara memperoleh kasih atau mengaktifkan kasih ini, terimalah Yesua masuk ke dalam hatimu. Jadikan Tuhan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Loh, tapi kan saya sudah Kristen. Ya, ini untuk yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya katakan terimalah Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Terimalah kasih Dia. Saudara kalau bingung mau bergereja di mana, hubungi GPF Surya Kebenaran Ambarawa, atau hubungi orang-orang atau gereja yang sudah menyembah Bapa Yahweh. Karena ada gereja yang belum menyembah Bapa Yahweh. Kalau bingung silahkan ketik di mana channel YouTube ini, tulis komentar. Saya mau bergereja di mana ya? Di kota ini, silahkan, saudara. Oke, itu. Dan bagaimana orang Kristen kadang-kala juga lupa tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pokoknya asal rutinitas ke gereja, ibadah, itu Tuhan tidak betul-betul bekerja di dalam hati kita. Kalau begitu hanya rutinitas saja, liturgis saja, tanpa ada kehidupan di sana. Maka dari itulah miliki hubungan dengan Tuhan. Untuk mengaktifkan kasih ini, kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Bercakap-cakap, kita bisa mempelajari firman, kita ngerti apa yang Tuhan mau. Maka kasih Tuhan itu akan betul-betul kita bisa rasakan di dalam hidup kita. Ketika kita bersaat teduh, kita akan bisa tertanam di dalam hati kita. Oke, saudara. Jadi itu saudara, kekuatan kasih, dan kita bisa mengaktifkan kasih ini di dalam kehidupan kita. Pastikan kasih yang kita miliki adalah dari Bapa Yahweh, bukan kasih dari manusia saja. Artinya emosi sesaat gitu loh. Kenapa? Emosi ini bisa berubah-berubah. Hari ini sayang, besok bisa sebel, saudara. Betul ya? Hari ini jengkel, besok sudah bisa sayang, saudara. Itu emosi itu hanya come and go gitu ya, datang dan pergi begitu saja. Tapi kasih Tuhan, pastikan kasih Tuhan itu ada di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, jalin hubungan dengan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Yesua, percayalah kepada Yesua. Jadikan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan mendapatkan kasih yang tidak pernah kita bayangkan. Kasih yang betul-betul tulus, unconditional love. Itu yang akan kita dapatkan. Dan itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Biarlah ketiga hal ini, kekuatan dahsyat ini betul-betul bisa kita rasakan dan kita aktifkan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada petang hari ini. Biarlah kekuatan dahsyat ini betul-betul ada dan boleh teraktivasi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindukan iman, pengharapan dan kasih itu betul-betul meluap di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami tidak akan lagi sama. Kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau. Kehidupan kami boleh
menggenapi rencana Tuhan yang sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Kapanpun mereka mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan juga memberkati, membuat setiap mereka mendengarkan boleh mengaktifasi iman, pengharapan, dan kasih. Terutama bagi mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biar Tuhan mengetuk hati setiap mereka. Mereka boleh mengubah, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Sehingga kehidupan mereka boleh merasakan kasih yang betul-betul tanpa syarat, itu boleh mengubahkan hati dan pikiran mereka. Mengubahkan hidup setiap umat-umat Tuhan. Dan kami rindukan umat-umat-Mu juga Tuhan betul-betul merasakan kekuatan kasih yang Engkau berikan bagi kami ini ya Bapak. Biarlah kasih Engkau sendiri itu boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Meteraikan firman ini supaya kami betul-betul melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada petang hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati mereka semuanya. Engkau yang memakai pelayanannya lebih hari lebih heran. Engkau memberkati dalam kehidupan baik pekerjaan mereka, studi mereka, cita-cita mereka. Tuhan yang memberkati. Dan setiap kami yang sudah hadir dan juga mendengarkan dimanapun kami berada, Tuhan yang memberkati mereka semuanya di dalam kasih-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap langkah-langkah kehidupan kami tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi sepanjang perjalanan. Bila kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan merayakan kemenangan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini, jauh lebih dewasa dari hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Dan sekarang kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan melimpahkan berkat-berkat-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh wa Yesmereka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panau ileka wikuneka. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau ileka wa Yasemleka shalom. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Mesias Sang Penebus jiwa dan Ruah Kodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati.